Atas dan ke bawah Seng Tianfu, ada keheningan. Pada saat ini, tetapi melihat angin 1000 mata merah basah salju, dan bergegas ke siluet ramping. Suami, saat itu, keduanya saling berpelukan. Qin Yichen merasakan gemetar tubuh yang dicintai dan air mata menetes di lengan bajunya. Hatinya penuh dengan kepahitan. Dia bisa membayangkan rasa sakit seperti apa yang diderita wanita cantik di pelukannya dalam setengah hari Sui Qitian kembali sebelum dia. Pada saat angin dan salju, hati sangat gembira dan menyedihkan. Kegembiraan adalah bahwa suaminya begitu sulit untuk mati sehingga dia hidup kembali. Sayang sekali suami pergi jauh-jauh keluar, dan penderitaan yang dideritanya jauh dari sebanding dengan pemandangan setiap kali dia kembali ke klan. Hanya mendengarkan beberapa penjelasan dari Sui Qitian akan membuat Feng Seribu Salju merasakan keputusasaan dan kesedihan yang mendalam. Bahkan lebih bisa dibayangkan bagaimana suami mati-matian berusaha membunuh jalur darah dari jumlah 1000 Raja Abadi. Melihatnya, Gong Keqing, Ye Liangchen, Mu Yanzhen, dan semua ras manusia, semuanya tersenyum dan menyeka sudut matanya. Tampaknya Seng Tianfu, yang semula tertutup awan, menjadi 10.000 mil karena kembalinya Qin Yichen. Di sisi lain, Sui Qitianqi memegang telinga Zhou Qingsan sebentar. Setelah menyeretnya dengan keras, dia melihat yang pertama dengan marah. Apa yang kamu lakukan padaku? Melihat ini, Sui Qi tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Haha, aku hanya ingin melihat apakah aku sedang bermimpi. Kalau begitu kau menyengat dirimu sendiri. Setelah Zhou Qingsan dengan dingin mendengus, dia tidak bisa menahan tawa. Kamu berkata, bagaimana saudara laki-laki Qin kembali? Bukankah ada desas-desus bahwa Lord Divine Heaven Sekte mengambil inisiatif untuk menggertak saudara Qin? Dengan mengatakan itu, Sui Qi penuh dengan kecurigaan. Setelah Qin Yichen dan Human Rache bersatu kembali, itu adalah garis depan. Saudara Qin, Anda. Lupakan saja, jangan katakan itu, Yang Mulia. Dibandingkan dengan keraguan di lubuk hatinya, Sui Qitian paling khawatir tentang kelangsungan hidup atau kematian dunia Perang Utara. Qin Yichen mendengar ini, tetapi terkekeh. Yang Mulia baik-baik saja. Jika tidak, bagaimana saya bisa kembali begitu cepat? Ngomong-ngomong, Qin Yichen melihat sedikit penyesalan. Sayang sekali anjing tua Jie Changyun berlari terlalu cepat dan tidak memeliharanya. Lari terlalu cepat. Langit genangan darah berantakan. Menurut dugaan mereka, itu seharusnya saat dunia Changyun menunjukkan Yin Wei dan menginjak-injak utara. Mengapa saudara Qin berlari terlalu cepat begitu dia kembali? Sui Qitian melihat sebentar, dan dapat dilihat bahwa wilayah Qin Yichen adalah Heaven Immortal 5 layer. Tetapi dari Golden Immortal, sepertinya ada perbedaan seperti langit dan bumi. Namun, Sui Qitian tidak pernah berpikir bahwa Qin Yichen akan membuat lelucon seperti itu. Artinya, kekuatan saudara Qin saat ini sudah cukup menakutkan untuk menakut-nakuti pembangkit tenaga listrik Golden Immortal. Meskipun saya tidak tahu bagaimana Qin Yichen melakukannya. Sui Qitian sangat bangga bahwa yang pertama adalah saudaranya. Qin saudara, jangan katakan apa-apa, hidup saja. Itu bisa membuat kita takut. Melihat langit genangan darah, Qin Yichen juga bersyukur di matanya. Dia tahu bahwa mantan benar-benar menganggapnya sebagai saudara. Kalau tidak mungkin untuk mengetahui bahwa dia telah tertinggal, dan dia bersedia mengambil risiko diburu oleh masyarakat. Risiko untuk membantu ras manusia. Namun, pada saat ini, mereka mendengar suara gemericik dari kejauhan, dan semua orang berbalik dan menemukan bahwa orang yang datang adalah Yu Xuan. Qin, saudara Qin, aku tidak akan menjadi neraka. Melihat siluet ramping, Yu Xuan terkejut. Jika dia tidak memegang Qin Baihe, dia takut dia akan jatuh di tempat. Sejujurnya, Yu Xuan telah mempersiapkan secara psikologis untuk Jie Changyun untuk datang dan menyerang, dan tidak menyangka Qin Yichen akan kembali. Dengan cara yang sama, bahkan keterkejutan dan ketakutan akan kedatangan Jie Changyun secara langsung tidak sebaik melihat pemuda yang pernah membuat masalah di kota Liutian ini. Melihat ini, Sui Qi tidak dapat menahan tawa dan kutukan. Yuan Xuan, saya pikir Anda presbiopia. Saudara Qin masih hidup dan sehat, bagaimana dia menjadi hantu? Yu Xuan sangat bersemangat pada saat itu sehingga dia tidak dapat berbicara. Tetapi setelah beberapa saat ekstasi, Qin Yichen mengangkat alisnya sedikit, dan bersama dengan Seng Tianfu, matanya sedikit aneh. Alasannya tanpa dia. Bukankah dia dipegang oleh Qin Lord? Dan Qin Lord tampaknya telah pingsan. Sudut mulut Mu Xuan berkedut. Kekacauan yang tak dapat dijelaskan muncul di hatiku. Qin, saudara Qin, salah paham, benar-benar salah paham. Sui Qitian juga dengan cepat menjelaskan. Saudara Qin, ini yang saya biarkan Yu Xuan lakukan. Saya hanya takut untuk menakut-nakuti Tuan Nak, tidak mengharapkan Anda. Sui Qitianin merasa bahwa meskipun kekuatan keabadian emas yang menyendiri dan jauh ada pada mereka, mereka harus berbaik hati kepada Tuan Qin. Apalagi membuat Tuan pingsan. Begitukah? Jika itu orang lain, berani memulai dengan Tuan Qin, saya khawatir bahkan abunya tidak bisa dibiarkan. Qin Yichen menggerakkan mulutnya sedikit, mengetahui bahwa dia dalam masalah. Dia tentu saja tidak akan malu.
Dia segera melangkah maju dan menjentikkan ujung jarinya. Qin Baihe perlahan membuka matanya. Baru saja membuka mata, saya melihat wajah bakti dan perhatian pada cucu saya sendiri. Qin Baihe goyah, hanya merasa sedikit berputar. Dia samar-samar ingat bahwa dia sebelumnya pingsan dengan telapak tangan Yuxuan, dan kemudian, Yi Chen, anakmu kembali. Apa yang terjadi barusan? Anda Xuan tampaknya merasakan siksaan dari putra Tuan Qin. Untungnya, senyum Qin Yi Chen tidak berubah dan wajahnya tetap sama. Hehe, kakek, tidak membuatmu takut. Baru saja, saya meminta Anda Xuan untuk bercanda dengan Anda dan ingin memberi Anda kejutan. Sui Qitian juga tertawa di sampingnya. Ya, kejutan. Hahaha, Tuhan, apakah kamu senang atau terkejut? Angin 1000 dan salju penuh sesak, dan itu juga memuju Tuhan. Tidak ada yang mau membiarkan 10.000 itu begitu sedih dan marah karena Qin Baihe tahu segalanya. Sungguh kejutan yang menyenangkan melihat cucu Qin Baihe. Tetapi di depan semua orang, keseriusan kepala keluarga terungkap. Bocah bau. Ingatlah untuk kembali beberapa kali di masa depan. Anda tahu, 1000 Sue berpikir semua menangis sekarang. Angin 1000 salju mendengar ini tiba-tiba wajah cantik itu menjadi merah. Jadi aku segera menyeka air mata di sudut mataku. Tetapi hatiku penuh dengan keberuntungan. Untungnya, Lord hanya merasa ketinggalan. Dan saya tidak tahu mengapa matanya merah. Oke, kakek, cucu mendengarkanmu. Dan aku akan kembali tepat waktu. Lagi pula, Qin Yi Chen kembali menyatakan permintaan maafnya. Kakek, cucu dan surga suci. Masih ada beberapa hal yang harus diselesaikan. Dan saya akan pulang untuk menemani Anda. Oke. Meskipun Qin Baihe merindukan hatinya. Tetapi juga tahu cucunya. Tanggung jawab seperti apa yang dia pikul sekarang. Belum lagi dia akan kembali setiap saat. Segera, mata Yusuan cepat. Dan dia tersenyum dan mendukung Qin Baihe sambil tersenyum. Tuan, aku akan mengirimmu kembali. Setelah mengusir Qin Baihe, Qin Yi Chen menarik napas panjang dan melihat seorang anggota keluarga dan teman semuanya tersenyum. Dan batu yang tergantung di hatinya berangsur-angsur turun.